Bismillah, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membacakan tafsir surat 78, surat An-Naba, dari ayat 1 sampai ayat 16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. Tentang apakah mereka saling bertanya tentang berita yang besar yang mereka perselisihkan tentang ini. Sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahui. 4. Kemudian sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahui. 5. Bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan? 6. Dan gunung-gunung sebagai pasak? 7. Dan kami jadikan kalian berpasang-pasangan? 8. Dan kami jadikan tidur kalian untuk istirahat? 9. Dan kami jadikan malam sebagai pakaian? 10. Dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan? 11. Dan kami bangun di atas kalian 7 buah langit yang kokoh? 12. Dan kami jadikan pelita yang amat terang dalam kurungan matahari? 13. Dan kami turunkan dari awan air banyak tercurah? 14. Supaya kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan? 15. Dan kebun-kebun yang lebat. An-Naba surat 78 1 sampai 16. Jadi salah satu yang diingkari oleh kaum musyrikin, ini juz 30, jadi fokusnya adalah kaum musyrikin di Mekah waktu itu, adalah tentang hari pembalasan atau hari kiamat. Di ayat pertama surat ini dan ayat kedua tentang apakah mereka saling bertanya tentang berita yang besar. Ayat ketiga, alladzi hum fihi mukhtalifun, yang mereka perselisihkan tentang ini. Nah, kenapa mereka memperselisihkan tentang kiamat, tentang hari pembalasan? Di sini mereka perlu mengingkari adanya hari pembalasan dikarenakan perbuatan-perbuatan buruk yang telah mereka perbuat. Alangkah meruginya sekiranya hari pembalasan itu ada. Mereka harus dibangkitkan, mempertanggungjawabkan apa yang mereka buat selama di dunia. Jadi itulah alasan pertama kenapa mereka mengingkari hari pembalasan, hari kiamat. Kalla saya'lamuna thumma kalla saya'lamun. Sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahui. Jadi sampai 2 kali, kemudian sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahui. Jadi Allah menekankan sehingga Allah mengeluarkan
dua kalimat, dua pernyataan yang sama dalam surat An-Naba ini. Mereka pasti akan tahu. Enggak, nanti mereka akan pasti tahu. Jadi betapa Allah menekankan hal ini. Baik, kita mihada. Bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan? Surat An-Naba ayat 6. Jadi Allah tuh sudah menjadikan bumi, kemudian dihamparkan oleh Allah seperti karpet yang isinya pohon-pohonan, sungai, kebun-kebun, gunung yang hijau, supaya bumi ini layak untuk dihuni oleh makhluk. Jadi Allah memberikan informasi kepada kaum kafir Quraisy ini bahwa kamu tahu nggak siapa yang membuat bumi ini jadi hamparan yang bisa kamu tinggali? Oh, ada kebun-kebun, ada sungai-sungai, di dalamnya ada air yang Allah keluarkan untuk keperluan kalian semua. Wal jibala autada, dan gunung-gunung sebagai pasak. Dalam ilmu geologi kita tahu bahwa di dalam inti dari bumi ini adalah cairan. Bagaimana Allah membuat supaya permukaan bumi ini tidak bergerak, tidak bergeser. Itu adalah dengan cara Allah menancapkan paku-paku. Nah, paku-paku ini adalah gunung. Paku-paku atau pasak. Jadi gunung itu gunanya sebagai paku atau pasak yang buat permukaan bumi, daratan kokoh, tidak goncang, tidak bergerak. Jadi ini adalah karunia yang Allah berikan kepada manusia. Karena Allah sayang, Allah mau menjaga manusia. Wa khalaqna, kemudian di ayat berikutnya firman Allah, wa khalaqnakum azwaja, dan kami jadikan kalian berpasang-pasangan. Ayat 8. Yaitu dari jenis laki-laki dan perempuan. Masing-masing dapat bersenang-senang dengan lawan jenisnya, mendapatkan kedamaian hati dengan cinta, dan kemudian karenanya berkembanglah keturunan mereka. Jadi di surat Ar-Rum Allah juga sudah memberikan statement yang sama, Ar-Rum ayat 21. Ini sering banget kita baca di undangan-undangan ya, undang-undang nikah. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untuk kalian istri-istri dari jenis kalian sendiri, supaya kalian cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antara kalian rasa kasih sayang. Jadi termasuk anugerah dari Allah. Allah itu menciptakan pasangan buat diri kalian, buat diri kita ini. Tidak cuma manusia, pohon ada laki dan perempuan, binatang ada laki dan perempuan, semuanya berpasang-pasangan. Kemudian firman Allah berikutnya, waja'alna naumakum subata, ayat 9. Dan kami jadikan tidur kalian untuk istirahat. Jadi tubuh manusia itu didesain tidak sempurna. Tubuh ini perlu istirahat supaya segar setelah melakukan aktivitas yang banyak dalam rangka mencari penghidupan. Di siang hari. Ya sama kayak handphone kita yang setiap berapa jam harus dicas supaya dia kuat lagi. Manusia seperti itu. Tidak ada manusia yang bisa bekerja 24 jam penuh. Dia perlu istirahat 7 jam, 8 jam satu hari. Ayat berikutnya,
Waja'alna al-laila libasa, dan kami jadikan malam sebagai pakaian. An-Naba ayat 10. Sebagai pakaian yang menutupi manusia dengan kegelapannya. Kemudian ayat berikutnya, waja'alna an-nahara ma'asya, dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan. An-Naba ayat 11. Jadi Allah sudah membuat semuanya juga berpasangan, ada malam, ada siang. Malam karena manusia perlu tidur, maka Allah tutupi dengan kegelapan. Siang karena manusia perlu melakukan aktivitas untuk bekerja, maka Allah jadikan terang benderang. Semua itu adalah anugerah yang Allah telah berikan kepada makhluk yang disayanginya bernama manusia. Kemudian ayat berikutnya, وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا, dan kami bangun di atas kalian 7 buah langit yang kokoh. Ayat 12. Nah, langit ini adalah makhluk terbesar yang bisa dilihat oleh mata manusia. Langit ini kokoh walaupun tidak ada tiangnya, dan kita hanya bisa melihat sampai langit pertama saja. Di dalam langit pertama ini ada bintang-bintang, ada matahari, ada galaksi. Kemudian benda-benda langit ini beredar menurut orbit yang Allah sudah tentukan. Kemudian di ayat yang ke-13, waja'alna sirajan wahhaja, dan kami jadikan pelita yang amat terang. Ya, pelita ini adalah matahari yang menerangi bumi. Cahayanya tidak pernah berhenti menerangi penduduk bumi. Jadi itu semua adalah anugerah daripada Allah kepada kita. Dari satu rahmat, dari 100 rahmat yang Allah punya, inilah satu rahmat yang kita bisa nikmati di dunia ini. Kemudian firman Allah yang berikutnya, wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja, dan kami turunkan dari awan air yang banyak dan tercurah. Jadi Allah tahu bahwa manusia itu dan makhluk-makhluknya yang ada di bumi ini perlu air. Jadi salah satu dari kebaikannya Allah adalah Allah turunkan air yang banyak untuk keperluan makhluk-makhluk di bumi dari awan. Nah, air yang didapat itu, air yang menguap itu kebanyakan dari laut. Air laut itu asin, dia menguap naik ke atas menjadi awan. Dalam awan ini terjadi proses desalinasi sehingga yang asin ini hilang. Jadi air yang turun itu sudah tidak asin lagi. Kebayang nggak kalau umpamanya air yang turun ini masih asin? Tentu kita nggak bisa memanfaatkannya karena terlalu asin. Untuk tidak semua makhluk di bumi ini bisa hidup dengan air yang asin seperti air laut ini. Nah, itu merupakan anugerah Allah kepada makhluknya. Dan air ini cukup banyak, cukup Allah sudah
hitung semuanya cukup untuk keperluan makhluknya. Walaupun kadang-kadang Allah berikan ujian, Allah berikan lebih air ini sehingga hujan, atau Allah berikan kurang sedikit sehingga terjadi kemarau. Tapi secara general, dari waktu yang berlalu, most of the time, air ini cukup untuk manusia. Kemudian firman Allah berikutnya, linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa. Supaya kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan dan kebun-kebun yang lebat. Nah, untuk supaya manusia ini terpenuhi keperluannya di bumi, terpenuhi kehidupannya, terpenuhi keperluannya, kebutuhannya, maka Allah membuat tanaman-tanaman tumbuh untuk menjadi makanan buat makhluknya di bumi. Caranya adalah Allah turunkan air, dan kemudian Allah berikan sinar matahari. Jadi dari 1 sampai 16, An-Naba 1 sampai 16, kita memulai dari statement pertama bahwa orang kafir itu mereka mengingkari hari pembalasan. Kemudian Allah menerangkan, kamu tahu nggak bahwa apa yang kamu terima ini dariku, dari Allah ini banyak loh. Kamu suka-suka dirimu aja mengikuti hawa nafsu, berbuat dosa, sehingga kalian dengan itu meniadakan hari akhir, hari pembalasan. Kamu bersyukur nggak dengan apa yang sudah Allah berikan? Allah sudah berikan bumi ini, dihamparkan sehingga mereka bisa hidup di situ. Kemudian Allah ceritakan, Allah berikan malam dan siang supaya kalian bisa beraktivitas dan juga kalian cukup untuk istirahat, karena Allah tahu kalian nggak sanggup untuk bekerja terus-terusan. Terus Allah berikan pasangan buat kalian supaya kalian tuh merasa tentram, damai, saling menikmati satu sama lain. Kemudian Allah berikan langit yang melindungi kalian, yang kokoh tanpa tiang, sebagai atap buat kalian. Kemudian di dalam langit itu Allah taruh matahari yang menerangi bumi, yang memberikan sumber energi buat kalian, yang menjadikan alasan kenapa pohon-pohon bisa berbuah dan bisa tumbuh. Selain itu juga kalian perlu air, Allah berikan air yang banyak, air yang cukup, yang juga selain untuk dari kamu, untuk makhluk lain seperti pohon, yang nanti pada akhirnya kalian konsumsi untuk keperluan manusia. Nah, kalian bersyukur nggak dengan itu? Kalian mengakui nggak dengan pemberian Allah itu? Kalau kalian mengakui, kenapa kalian mengingkari?
adanya hari pembalasan, dan kalian tetap mengikuti hawa nafsu kalian. Itulah apa yang diceritakan dari tafsir surat An-Naba ayat 1 sampai 16. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.